Bab 1201. Jason tahu Jeremy orang yang sangat cerdik dan mudah menyadari ada yang tidak beres. Maka, ia bangkit, meraih mantelnya, dan bergegas keluar kantor. Ia hanya bisa tenang jika bisa menjemput Corinne sendiri. Setelah membalas pesan Jason, Corinne meletakkan teleponnya dan melanjutkan makan. Jangan memaksakan diri memakan sesuatu yang tidak sesuai dengan seleramu. Kata-kata Jeremy seolah mengisyaratkan sesuatu. Corinne membeku saat ia mengambil makanan dan mengangkat matanya untuk menatap Jeremy. Saat itulah ia menyadari Jeremy menatapnya dengan tatapan misterius itu lagi. Aku baik-baik saja dengan mereka. Lagi pula, aku yang memilih ini. Kenapa aku tidak suka? Kata Corinne, memaksakan senyum di wajahnya yang penuh bekas luka. Jeremy nampaknya mendengus dingin menanggapi hal itu, tetapi dia tidak bisa yakin mengenai hal itu. Sofia melanjutkan topik sebelumnya dan bertanya, Nona Moon, Anda menyebutkan bahwa inspirasi desain Anda adalah cinta, tetapi ceritanya tampaknya tidak berakhir dengan baik. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda dan kekasih Anda akhirnya putus? Corinne agak jijik dengan pertanyaan ini. Ia mengerutkan kening dan menjawab, ini masalah pribadi. Tidak perlu dibicarakan, kan? Sofia memegang dagunya dengan rasa ingin tahu dan berkata, aku hanya penasaran dengan tipe pria yang bisa menginspirasimu untuk merancang bangunan semegah dan seunik itu. Dia pasti sangat tampan, kurasa. Corinne tidak menyangkalnya. Memang, tapi, ketampanan bukanlah segalanya. Sofia mengerjap. Sepertinya kau masih membenci mantan kekasihmu. Apa yang terjadi? Apa dia selingkuh atau membuatmu sedih? Corinne meletakkan peralatan makannya dan berkata, kenapa kamu begitu mengganggu? Apa ini kesenanganmu sendiri? Sofia menggeleng. Sama sekali tidak. Aku hanya penasaran denganmu, dan aku ingin tahu kenapa pria yang dulu memberimu begitu banyak inspirasi akhirnya berpisah. Corinne mencibir. Begitulah adanya. Apa yang aneh tentang itu? Kamu sepertinya sudah berpengalaman dalam hubungan, jadi kurasa kamu tidak sebodoh itu tentang hal-hal seperti ini. Seperti semua hal di dunia, cinta tidak bertahan selamanya. Sofia memasang ekspresi serius saat berkata, ya, itu benar. Tidak ada cinta yang abadi. Cinta sejati hanya ada saat kita sedang jatuh cinta. Kalau tidak, kita tidak akan merasakan apapun. Entah dia tidak mencintaimu lagi, atau kita memang tidak mencintainya lagi. Corinne mengambil air lemon dan meminumnya untuk mengakhiri makan malamnya. Ia sudah kenyang, dan tak sanggup lagi makan sesuap pun. Ia bersiap untuk pergi begitu kendaraan yang Jason siapkan untuknya tiba. Mata Sofia yang menawan berkedip, dan ia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Perasaan siapa yang memudar lebih dulu? Kau, atau dia? Corinne mengangkat matanya dan menatap Sofia dengan tajam. Apakah itu penting? Novel drama? Aku cuma penasaran. Sofia tersenyum. Katakan saja, lagi pula kamu sudah putus dengannya, jadi nggak apa-apa ngomongin mantannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kenapa? Apa kau begitu membencinya sampai-sampai kau tak sanggup membicarakannya? Corinne menjawab dengan nada datar, bisa dibilang begitu. Sofia memang piawai membaca tingkat kenyamanan seseorang dalam situasi apapun, tapi ia tak berhenti di situ dan terus bertanya, apa karena dia selingkuh? Pasti begitu. Corinne memasang ekspresi jijik saat bertanya, tidak adakah yang pernah memberitahumu bahwa rasa ingin tahu bisa membunuh kucing? Sofia mengangkat bahu, tapi kepuasan membawanya kembali. Aku selalu jadi orang yang sangat ingin tahu. Itu bermula dari masa kecilku. Aku bakal susah tidur kalau nggak dapat jawaban atas apa yang ingin ku ketahui. Tolong, bantu aku dan beritahu aku. Bab 1202. Corinne menyesap air lemonnya. Haruskah kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri jika rasa ingin tahumu membuatmu terjaga di malam hari? Tidakkah kau pikir aneh kau memaksaku bertanggung jawab padahal aku baru bertemu denganmu hari ini? Sofia mengangkat bahu dan membuka telapak tangannya. Oke, aku tidak akan bertanya lagi kalau kamu segan-segan membicarakan masa lalu. Makanlah. Ponsel Corinne kemudian bergetar. Ia melirik layar dan melihat Jason telah mengirim pesan lagi. Aku di sini. Ia meletakkan gelas air lemonnya dan mengambil barang-barangnya. Aku sudah kenyang. Temanku sudah datang,
Jadi aku permisi dulu dan meninggalkan kalian berdua untuk menikmati sisa makanannya. Selamat tinggal. Jeremy tetap tanpa ekspresi. Ia mendorong ponselnya ke depan dan berkata, bisakah kau meninggalkan informasi kontakmu? Corin melihat kode QR di layar ponselnya dan berkata, kamu tidak punya alamat emailku. Kamu bisa menghubungiku lewat email kalau ada yang ingin ditanyakan. Aku lebih suka lewat email daripada cara komunikasi lainnya. Corin kemudian berbalik untuk pergi. Sofia melihat sosok Moon yang menjauh dan berkata, menurutmu, apakah Moon mungkin? Jeremy diam-diam bangkit dan mengikutinya keluar. Corin keluar dari restoran. Ia masuk ke dalam Bugatti putih, dan mobil itu melaju pelan. Jeremy melihat semuanya dari balik pintu kaca restoran. Di dalam mobil, Corin meraih sabuk pengaman dengan tangannya dan mendesah panjang. Jason mengemudi dengan kecepatan sedang, tetapi cara Corin menarik sabuk pengaman membuatnya sedikit khawatir. Ada apa? Kamu mual. Corin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Jason mengulurkan tangan dan menepuk bahunya untuk menghiburnya. Jangan takut. Aku di sini. Corin melirik Jason dengan lesu. Bukankah kau bilang akan mengirim seseorang untuk menjemputku? Kenapa kau sendiri yang datang ke sini? Jason tersenyum kecut dan berkata, kamu bikin aku khawatir waktu kamu bilang mau makan bareng Jeremy. Aku harus jemput kamu sendiri, atau aku nggak bisa duduk diam. Jangan khawatir, kata Corin, aku sudah menampilkan penampilan yang sangat bagus, dan dia tidak curiga apapun. Wajah palsunya dibuat dengan sangat apik sehingga tak seorang pun akan bisa melihat kekurangannya, bahkan dari jarak dekat. Jason tidak khawatir Jeremy akan menyadari ada yang tidak beres, ia terutama khawatir Corin akan membangkitkan kembali cinta lamanya kepada Jeremy. Bagaimana rasanya makan malam bersama mantan kekasihmu setelah setengah tahun tidak bertemu dengannya? Tanya Jason ragu-ragu. Aku tidak merasakan apa-apa, jawab Corin sambil bersandar malas di kursi. Jason mengangkat sebelah alisnya. Kau yakin? Kau tidak terlihat seperti tidak merasakan apa-apa. Jika perasaan adalah apa yang kau tanyakan, kata Corin, maka kurasa yang kurasakan saat ini hanyalah rasa jijik. Jason tersenyum. Senang mendengarnya. Aku khawatir kau tidak menginginkanku lagi setelah bertemu dengannya. Corin memutar bola matanya ke arahnya. Kapan aku pernah menginginkanmu? Jangan cuma berasumsi. Jason mengangkat bahu. Kau benar, kau benar. Aku seharusnya tidak berasumsi. Yah. Jarang sekali kita bisa pergi keluar. Ada tempat tertentu yang ingin kau kunjungi. Bagaimana kalau aku mengantarmu berkeliling? Corin melambaikan tangannya. Tidak, terima kasih. Aku sedang tidak ingin pergi kemanapun. Antar aku pulang saja. Aku lelah, dan aku ingin tidur lagi. Novel drama. Bab 1203. Baiklah kalau begitu, kata Jason. Kamu bisa melepas maskermu di mobil. Kamu tidak perlu memakainya lagi. Corin memejamkan mata sambil beristirahat. Ia terlalu malas bergerak, jadi ia berkata kepadanya, aku akan melepasnya setelah kita kembali. Jason bisa melihat betapa lelahnya dia, jadi dia tetap diam dan melaju lebih cepat hingga mereka mencapai jalan tol. 2 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di villa. Corin tertidur sepanjang perjalanan, tetapi ia merasa tidak nyaman sama sekali. Ia bermimpi buruk di mana Jeremy tidak mengizinkannya pergi dan bersikeras membawa bayinya pergi. Pada akhirnya, Jason membangunkannya. Novel drama. Ketika dia membuka matanya dan melihat wajah Jason sangat dekat dengannya, dia secara naluriah mendorongnya menjauh dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Jason tersenyum polos. Kita sudah pulang. Kamu tidak menjawab ketika aku meneleponmu beberapa kali. Jadi aku memutuskan untuk mendekat dan meneleponmu lagi. Corin duduk tegak dan melihat keluar jendela mobil. Mereka telah tiba. Ia telah tinggal di sana selama 6 bulan terakhir, tetapi ia tidak menganggapnya sebagai rumah. Ia hanya menganggapnya sebagai tempat tinggal sementara. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu untuk mengantarku pulang. Aku akan masuk sekarang. Kau harus pulang sebelum gelap, kata Corin sopan dengan nada agak menjauh. Jason mengerutkan kening. Kau bisa serius, kan? Mengemudi selama lebih dari 2 jam itu cukup melelahkan, tahu.
Apa kau tidak akan membiarkanku beristirahat sebentar sebelum aku pulang? Corin tidak ingin dia masuk, tetapi dia tahu bahwa mengemudi jarak jauh seperti itu pasti sangat melelahkan. Akhirnya, dia setuju dan berkata, baiklah. Kamu boleh masuk dan istirahat. Aku hanya khawatir akan berbahaya bagimu untuk mengemudi sejauh itu kembali setelah hari mulai gelap nanti. Jason tersenyum. Lumayan. Akhirnya ada kemajuan. Aku senang kamu peduli dengan keselamatanku. Corin mengabaikannya. Ia membuka pintu mobil dan turun. Begitu tiba di villa, ia minum segelas besar air hangat untuk menenangkan diri. Meskipun rasa takut saat melihat Jeremy telah hilang, trauma karena Jeremy telah mengambil anak itu masih membekas di benaknya. Meskipun itu hanya mimpi, pikirannya sedang tidak tenang. Jason menatapnya dengan sedih dan berkata, apakah pertemuan singkat itu berdampak besar padamu? Corin melirik Jason. Bukan karena itu sama sekali. Aku mimpi buruk waktu kamu nyetir, jadi aku mau minum air untuk menenangkan diri. Jason menatapnya tajam. Mimpi buruk macam apa? Ceritakan padaku. Aku akan membantu meringankan bebanmu. Corin menggelengkan kepalanya. Ini cuma mimpi buruk. Kalau aku saja tidak sanggup menghadapi mimpi buruk, bagaimana mungkin aku bisa bertahan dari cobaan ini? Jason geli. Masuk akal. Ngomong-ngomong, kamu harus melepas wajah palsu itu. Kita sudah kembali, dan kamu tidak perlu khawatir orang lain akan melihatmu. Kelihatannya aneh. Corin lupa bahwa ia masih mengenakan wajah palsu dan langsung melepasnya. Bahannya cukup lembut hingga terasa seperti kulit asli, dan wajahnya pun tertutup lapisan tipis keringat. Jason memberinya 2 tisu. Kamu tidak perlu bertemu Jeremy lagi setelah hari ini. Setelah kamu melahirkan bayimu, aku akan mencari cara untuk mengubah identitasmu dan mengirimmu ke luar negeri tanpa sepengetahuan keluarga Holden. Corin menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Kalau kamu butuh bantuanku nanti, aku janji akan berusaha sebaik mungkin. Jason mengerutkan bibir dan berkata dengan tegas, kau tak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Aku hanya melakukannya karena keegoisanku semata. Keegoisan. Corin tertegun sejenak. Apa maksudmu? Bab 1204. Jason mengulurkan tangan dan menjentik dahi Corin. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, ini keinginan egoisku untukmu. Kalau aku bisa membawamu dan anakmu keluar dari negara ini, aku masih punya kesempatan untuk bersamamu. Kesempatan itu hilang kalau keluarga Holden menemukanmu. Apa kau sebodoh itu, atau kau hanya berpura-pura bodoh? Corin menyentuh dahinya yang agak sakit. Hehe, kalau begitu, saranku, menyerah saja. Aku tahu kau sudah banyak membantuku selama 6 bulan terakhir, tapi aku bisa memberimu apapun kecuali perasaanku. Jason mendesah mengasihani diri sendiri. Kenapa kamu gugup sekali, bodoh? Aku tidak akan memaksamu. Dia menggunakan kata, konyol, seolah-olah itu adalah bentuk kasih sayang. Corin merasa agak canggung dan memelototinya. Sudah cukup istirahatnya. Kalau begitu, sebaiknya kau segera pulang. Lampu jalan di pinggiran kota ini kurang terang. Tidak aman bagimu menyetir sendirian. Sebaiknya kau segera pulang. Wajah menawan Jason mendekat, dan ia mendengus menggoda. Kenapa kau tidak menawarkanku untuk menginap kalau kau tahu di sini tidak aman? Corin tidak siap memberikan tawaran seperti itu. Karena itu tidak pantas. Bukankah kamu harus pergi ke perusahaan dan mengurus pekerjaan besok pagi? Lebih baik kamu pulang saja. Dia menunda rapat perusahaan hingga keesokan harinya ketika dia datang menjemputnya di menit-menit terakhir. Banyak hal yang membutuhkan perhatiannya ketika dia kembali. Namun, dia masih agak enggan untuk pergi, jadi dia melangkah maju dan membungkuk hormat kepadanya. Aku akan datang menemuimu lagi dalam beberapa hari. Kuharap kau mau menerimaku dan meresmikan hubungan kita. Aku ingin memiliki hak yang sah untuk mengasuhmu dan anakmu. Kuharap kau mau memikirkannya. Lalu dia tiba-tiba mengecup keningnya. Corin tertegun ketika Jason melakukan itu. Saat ia tersadar, yang ia lihat hanyalah sosok Jason di belakang yang keluar dari gerbang. Ia kemudian mendengar Jason menyalakan mesin mobilnya sebelum melaju pergi. Kehangatan dari ciuman perpisahan Jason masih terasa di dahinya, dan dia tetap linglung bahkan setelah Jason pergi.
Jason telah melakukan banyak hal untuknya selama 6 bulan terakhir. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap tindakan Jason. Saat dia merenungkan permintaannya untuk menyampaikan keadaan secara resmi, sebuah nada dering telepon membuyarkan lamunannya. Itu nada dering yang tidak dikenal. Ketika ia tersadar dan berbalik, ia melihat ponsel Jason di sofa. Di saat yang sama, ia mendengar suara mesin mobil di luar, diikuti ketukan di pintu. Jason lupa membawa ponselnya. Corinne meraih ponselnya dan berjalan menuju pintu. Ketika melihat salah satu pelayan hendak membuka pintu, Corinne berkata, "Biar aku saja. Dia cuma lupa ponselnya. Biar aku yang buka pintunya dan memberikannya padanya." Pelayan itu mengangguk dan pergi. Daripada menjawab telepon yang berdering, dia memutuskan untuk mengembalikan telepon itu kepadanya sehingga dia yang menjawabnya. Namun, begitu pintu terbuka, ia terkejut melihat wajah Jeremy. Pupil mata Corinne membesar, dan ia langsung membeku. Bagaimana dia bisa menemukanku? Aku tidak mau pakai wajah palsu itu. Sudah berakhir. Wajah tampan Jeremy tidak berekspresi, dan dia meliriknya dengan pandangan datar. Corinne mengira Jeremy akan menangkapnya dengan marah dan bertanya mengapa ia kabur, tetapi Jeremy tidak melakukannya sama sekali. Ia tetap diam dan menatapnya dingin sebelum melirik dengan jijik ke arah perabotan di lorong di belakangnya. Suasananya begitu mencekik sehingga Corinne tak kuasa menahan diri untuk berbicara lebih dulu. "Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Jeremy?" Jeremy meliriknya lagi. Ekspresinya berubah lebih dingin, dan ia mengerucutkan bibirnya membentuk senyum tipis. Lalu dengan anggun ia mundur 2 langkah dan berbalik untuk kembali ke mobilnya. Ia menyalakan mesin, memundurkan mobil, dan melaju pergi. Corinne mencubit dirinya sendiri tanpa sadar saat dia berdiri di pintu dengan linglung dan menyaksikan mobil melaju kencang. Bab 1205. Corinne memiliki keraguan serius apakah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Rasa sakit akibat cubitannya memberitahunya bahwa dia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Semuanya nyata. Jeremy datang, tapi pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak seperti dirinya yang tidak marah setelah menemukannya. Daripada membawanya pergi, dia mengetuk pintu dan menatapnya sebelum pergi. Dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Corinne tersadar ketika ponsel Jason berdering. Dalam keadaan linglung, ia menjawab panggilan itu. Suara lembut Jason terdengar dari ujung sana. "Ponselku tertinggal di sana tanpa sengaja. Simpan saja untuk sementara, dan aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya besok." Ia menelepon ponselnya dari mobil. "Baiklah," jawab Corinne tanpa emosi dan mengakhiri panggilan. Pikirannya kacau. Dia belum pernah memiliki pikiran semrawut ini sebelumnya. Kenapa Jeremy malah datang ke sini? Aku seharusnya bersyukur Jeremy tidak marah atau melakukan apapun padaku. Seharusnya aku bersyukur dia tidak menyeretku dan membawaku kembali ke Holden. Tapi kenapa aku merasa begitu tidak nyaman? Para pelayan tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi perhatian mereka tertuju pada angin pegunungan yang bertiup masuk melalui pintu. Ketika mereka melihat Corinne berdiri di gerbang dengan rambut acak-acakan tertiup angin, pelayan itu bergegas menghampiri dan menutup pintu. "Di sini berangin sekali, Nona Corinne. Kenapa Anda berdiri di sana? Nanti masuk angin. Istirahatlah. Kami akan menelepon Anda setelah makan malam siap." Corinne berbalik dan kembali ke kamar. Meskipun kelelahan, ia tak bisa tertidur. Pikirannya dipenuhi dengan kejadian tadi, terutama cara Jeremy menatapnya ketika mereka berada di pintu. Dia tampak tersenyum padanya, tetapi senyum itu tanpa emosi dan malah dipenuhi nada sarkastis. Apa maksudnya? Corinne merasa sangat frustrasi ketika mengangkat telepon dan menelepon Sante. Itulah pertama kalinya dalam lebih dari 6 bulan ia menelepon Sante. Ia biasanya menggunakan kode untuk berkomunikasi melalui pesan teks karena khawatir keluarga Holden akan mengetahui lokasinya. Namun, Corinne tak perlu lagi terlalu berhati-hati. Jeremy sudah menemukan lokasinya. Telepon berdering cukup lama sebelum Sante akhirnya mengangkatnya. "Bos." Suara Sante terdengar agak serak, seolah-olah dia merasa gelisah. Corinne bertanya dengan cemas, "Ada apa dengan suaramu? Apa terjadi sesuatu?" Nada bicara Sante menjadi sedikit tidak wajar.
Tidak ada. Apa ada yang kau butuhkan dariku? Aku? Novel drama. Corin langsung waspada. Kamu di mana? Dan kenapa suaramu seperti itu? Apa kamu dalam masalah? Naluri pertamanya adalah mencurigai Jeremy mengirim seseorang untuk mempersulit Sante dan Aaron. Lagi pula, aneh juga kalau Jeremy tidak melakukan apapun padanya sebelumnya. Kalau begitu, dia pasti ada rencana lain yang sedang berjalan di tempat lain. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentangnya, mustahil baginya untuk tidak bereaksi. Bos, gumam Sante ragu-ragu. Bab 1206. Corin sangat khawatir. Kamu mau bilang apa yang kamu lakukan atau tidak? Sunny menyambar ponselnya sebelum Sante sempat berkata apa-apa. Dia sedang tidak bisa bicara sekarang. Kamu bisa bicara denganku untuk membicarakan apapun dengannya atau meneleponnya kembali 2 jam kemudian. Corin terdiam. Si bocah itu, Sunny. Apa-apaan sih yang mereka lakukan? Sunny, berhenti. Nggak sabar nunggu aku selesai telepon. Enyah sana. Rengek Sante genit di belakang. Corin mulai tersipu dan segera menutup telepon. Sial, Corin merasakan sakit kepala yang akan datang. Jadi dia memijat pelipisnya. Lalu, dia berbaring di tempat tidur dan menutupi kepalanya dengan selimut. Sementara itu, Sunny menjepit Sante di tempat tidur. Wajahnya yang lembut dan cantik semerah tomat. Ia malu bukan karena apa yang mereka lakukan, melainkan karena ia malu Corin mengetahuinya. Itu sungguh memalukan, pikirnya. Ia tidak menyangka Corin akan menelepon. Lagi pula, untuk apa ia menelepon jika Corin sudah lebih dari 6 bulan tidak meneleponnya? Maka, ia mengangkat telepon karena mengira itu pekerjaan, yang bisa ia tangani dengan mudah tanpa merasa panik. Namun, saat Sante mendengar suara Corin, ia mulai panik. Dia pasti sudah menebak apa yang kulakukan dengan Sunny. Ya Tuhan, aku bisa saja merangkak ke dalam lubang dan mati. Novel drama. Semakin ia mengingat kembali pengalaman itu, semakin ia kesal pada Sunny. Ia melingkarkan tangan Sunny di lehernya dan menekan-nekan jari-jarinya dengan kuat ke punggungnya, menyebabkan 10 goresan merah berdarah muncul. Namun, rasa sakit itu tampaknya tak menyurutkan Sunny untuk terus merayunya. Malah, rasa sakit itu justru membuatnya semakin bergairah. Sante mulai mencapai klimaks. Tidak, jangan, berhenti. Sunny membungkuk untuk menciumnya. Sante, aku menyukaimu. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Segala macam pikiran logis melayang dari benak Sante saat itu. Ia mendekap kepala Sante di dadanya dan membiarkan dirinya melayang. Selalu berakhir seperti itu baginya. Kekasih kecilnya itu seakan berubah menjadi serigala lapar setiap kali mereka tidur. Tak seorang pun bisa menghentikannya begitu ia mulai. 1 jam kemudian, Sunny pergi mandi sementara Sante mengenakan pakaian dalamnya, bersandar di kepala tempat tidur, dan menelepon Corin. Corin langsung mengangkat telepon, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Jadi, maaf soal tadi, bos. Aku sedang sibuk, katanya canggung. Corin terkekeh dingin. Dan sekarang kau bebas. Ya, jawab Sante sambil tertawa kering. Jadi, apa rencanamu dengan anak itu? Kau tahu kan dia baru saja berusia 18 tahun. Dia bahkan belum tahu cara kerja dunia. Bab 1207. Aku tahu, kata Sante sambil mendesah. Aku juga tidak menyangka akan begini, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Bos, aku tahu dia saudara tirimu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitinya. Aku tidak akan menghubunginya lagi setelah dia bosan padaku. Corin memijat pangkal hidungnya. Sakit kepala ini bahkan lebih parah daripada yang ia duga. Apa kau bodoh, Sante? Kaulah yang kukhawatirkan, bukan dia. Dia muda dan berasal dari keluarga kaya, jadi dia tak akan pernah kekurangan wanita di masa depan. Aku tidak khawatir dia terluka. Aku khawatir kau terluka. Sante tersenyum. Kalau begitu kau khawatir tanpa alasan. Apa aku benar-benar terlihat seperti orang yang menganggap serius Tuan Sunny? Aku mungkin akan bosan dengannya sebelum dia melakukannya. Aku sungguh berharap itu yang terjadi padamu, jawab Corin sambil tersenyum pahit. Semua orang akan berpikir mereka sudah mengendalikan segalanya saat memulai hubungan baru,
dan mereka tidak akan terluka. Namun, selalu saja orang yang jatuh belakangan yang paling terluka, sementara orang yang jatuh lebih dulu akan kehilangan cintanya lebih dulu. Corinne telah kehilangan harapan dalam segala hal tentang cinta romantis setelah cobaan berat yang dialaminya dengan Jeremy. Karena itu, ia tidak yakin Sante akan mampu melepaskan diri dari Sunny tanpa terluka. Sante yakin ia bisa melupakan Sunny kapanpun ia mau, jadi ia berkata pada dirinya sendiri untuk menikmati momen itu saja. Yang ia khawatirkan adalah Corinne akan marah padanya. Ngomong-ngomong, bos, kenapa kau meneleponku? Apa kau tidak takut Holden-nya akan mendengarkan? Apa ada sesuatu yang mendesak terjadi? Tanyanya. Mata Corinne sedikit meredup. Tidak, tidak ada hal mendesak yang terjadi. Aku hanya ingin bicara denganmu. Soal keluarga Holden, ya, tidak perlu bersembunyi dari mereka lagi, novel drama. Sante langsung tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Apa kau ketahuan saat upacara pemotongan pita? Corinne menggeleng. Tidak, tapi setelah itu, Jeremy tahu di mana aku menginap. Sante langsung berdiri. Apa? Dia tahu di mana kau menginap. Kau baik-baik saja. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Corinne mendesah. Tidak, dia tidak pergi. Dia pergi tanpa melakukan apapun padaku. Sante sangat lega mendengarnya. Namun, ia tak kuasa menahan rasa curiga. Jadi dia pergi begitu saja. Bos, menurutmu apa yang sedang dia rencanakan? Maksudku, dia mencarimu kemana-mana, tapi pergi tanpa melakukan apapun. Aku juga merasa aneh. Dia cuma mengetuk pintu, menatapku, lalu ke perabotan di belakangku, lalu pergi. Sante, menurutmu apa maksudnya itu? Sante pun tak bisa memahaminya. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak, tidak sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum tipis lalu pergi. Dia tersenyum. Sante mengerutkan kening. Semakin dipikirkannya, semakin aneh semua ini baginya. Bos, mungkin karena suasana tenang sebelum ke toko. Kau tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Aaron dan aku akan menjemputmu nanti. Corinne menyipitkan matanya. Ketenangan sebelum badai. Bisa jadi begitu. Aku masih hamil anaknya, dia tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Dia hanya menunggu waktu, dan ketika bayinya lahir, dia akan datang dan mencuri bayi itu dariku. Corinne teringat mimpinya, mimpi tentang Jeremy yang berebut bayi dengannya, ketika ia tertidur di mobil Jason. Sante benar, aku tidak bisa tinggal di rumah Jason lagi. Sante, sudah malam. Kenapa kamu dan Aaron tidak datang besok pagi saja? Fakta bahwa dia tidak melakukan apapun padaku berarti dia masih menunggu saat yang tepat, jadi aku yakin aku akan aman malam ini. Sante mengangguk. Oke, Aaron dan aku akan menjemputmu besok pagi. Baiklah, sampai jumpa besok, kata Corinne. Setelah itu, ia menutup telepon. Siapa yang akan kau jemput besok? Aku juga mau pergi, kata Sunny sambil keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia lalu berbaring di samping Sante dan menggesekkan tubuhnya pada Sante. Sante menyingkirkan ponselnya dan mendorongnya menjauh. Tidak, kita tidak akan melakukannya lagi. Lagi pula, kamu baru saja mandi, jadi jangan ganggu aku. Katanya kesal. Sunny mengerutkan kening. Kamu belum menjawabku. Siapa yang akan kamu jemput besok? Bab 1208. Sante menyodok Sunny dengan wajah datar. Anak sepertimu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan orang dewasa. Aku mau mandi sekarang, lalu aku akan mengantarmu pulang. Kita tidak mau kakakmu menghajarmu habis-habisan karena pulang terlambat, kan? Disebut anak kecil membuat Sunny kesal, dan ia menekan Sante dengan seluruh tubuhnya. Siapa yang kau sebut anak kecil? Apa kau lupa urusan orang dewasa yang baru saja kita lakukan? Bagaimana bisa kau bilang aku anak kecil padahal aku baru saja berhubungan seks denganmu? Sante merasakan sensasi geli menjalar ke sekujur tubuhnya, tapi ia berpura-pura memelototinya dengan marah. Aku tidak akan bermain denganmu besok kalau kau tidak mendengarkanku. Nada suara Sunny langsung melunak. Bisakah kau memberitahuku siapa yang akan kau jemput besok? Pria atau wanita? Aku tahu kau perlu berinteraksi dengan pria lain karena pekerjaanmu, tapi aku sungguh tidak menyukainya. Kalau pria, aku mau ikut denganmu.
Dia perempuan. Aku akan menjemput Corin besok, kata Sante akhirnya. Wajah Sunny langsung berseri-seri. Kau akan menjemput Corin besok. Berarti kau akhirnya menemukannya. Ya, kalau begitu aku juga pergi. Aku mau jemput dia. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatnya. Sante mengangkat dagu Sunny. Besok kamu nggak sekolah. Gimana kamu berangkat? Saya bisa meminta cuti. Sante tersenyum. Kusarankan kau pikirkan lagi. Kau harus tahu, akan lebih sulit bagimu untuk bertemu denganku setelah kakakmu tahu kau membolos lagi. Setelah mendengar itu, Sunny benar-benar memikirkannya. Seharusnya tidak apa-apa kalau aku bilang padanya aku akan menjemput Corin. Lagi pula, dia juga sudah mencarinya kemana-mana. Tidak, kita harus merahasiakan berita ini darinya untuk sementara waktu, kata Sante dengan nada muram. Kenapa? Lukas nggak pernah berhenti mencarinya. Aku yakin dia pasti senang banget dengar kabarnya. Kita tidak bisa memberitahu siapapun tanpa izin Corin. Kalau tidak, itu sama saja kau mengkhianatiku. Baiklah, aku tidak akan memberitahu Lukas. Bagus, sekarang bangun dariku. Aku mau mandi. Sunny tetap berbaring di atasnya. Sante, kamu lelah. Alarm peringatan langsung berbunyi di kepala Sante. Jangan berani-berani, aku masih harus bangun pagi besok. Sunny menatapnya dengan mata anak anjingnya yang sendu dan meringkuk lebih erat. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, tapi ingat untuk membalasku 2 kali lipat lain kali. Betapa indahnya menjadi muda dan energik. Bibir Sante berkedut. Ia mendorongnya dan berkata, lepaskan aku. Aku mau mandi. Baru pada saat itulah Sunny bangkit dari tubuhnya. Keesokan paginya, Sante dan Aaron tiba sangat pagi di rumah Jason. Corin tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, jadi dia pikir sebaiknya dia mengemasi tasnya dan menunggu di ruang tamu sampai barangnya tiba. Para pelayan terkejut dengan kedatangan mereka. Demi melindungi Corin, mereka segera menghubungi Jason untuk melaporkan situasi tersebut. Namun, Jason justru datang sebelum jari mereka menyentuh jari terakhir. Ia menatap Sante dan Aaron, yang sedang membantu Corin membawa tasnya ke mobil, dengan heran sebelum berbalik menatap Corin, yang tampak sudah siap berangkat. Corin, kamu mau pergi? Mau kemana? Bab 1209. Corin mengangguk. Ya, aku akan kembali ke kota untuk melahirkan. Aku meninggalkan ponselmu di laci. Aku sudah mematikannya, jadi kamu bisa melihat apakah ada panggilan tak terjawab. Terima kasih untuk semuanya. Setelah itu, dia mulai keluar bersama Sante dan Aaron. Jason tak bisa menerima kepergiannya begitu saja. Ia tampak begitu bingung dan kehilangan arah. Ada yang terjadi tadi malam. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi? Tanyanya setelah menghalangi jalannya. Jeremy tahu tentang tempat ini. Dia datang tadi malam, jadi kau akan mendapat masalah besar kalau aku terus di sana. Lebih baik aku pulang saja, kata Corin pasrah. Jeremy datang tadi malam, pikir Jason kaget. Ia menatap mata Corin dalam-dalam. Corin, apa kau pikir aku peduli dengan masalah? Aku tidak akan membantumu sejak awal jika aku khawatir akan membuat Jeremy marah. Aku tahu kau tidak peduli, tapi tidak ada gunanya aku bersembunyi di sini karena dia sudah tahu di mana aku berada. Lagi pula, akan lebih mudah bagiku untuk pergi ke rumah sakit dari rumahku sendiri. Soal apa yang akan terjadi selanjutnya, ya, biar Corin yang mengurusnya nanti. Jason terdiam beberapa detik, lalu ia mengangguk dan berkata, oke, aku mengerti. Kabari aku kalau kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Tentu saja. Jason memberinya salam perpisahan. Setelah itu, ia menyipitkan mata dan berpikir, sepertinya Jeremy tahu lebih cepat dari yang kuduga. 2 jam kemudian, mereka akhirnya kembali ke kota. Aaron menoleh ke belakang dan bertanya, Bos, apakah Anda ingin makan siang dulu atau pulang? Makan siang bisa menunggu. Antar aku ke kantor dulu. Aku mau baca laporan keuangan 6 bulan terakhir. Corin sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ada kemungkinan besar Jeremy akan bersikap keras terhadap New Moon Group dalam waktu dekat, jadi ia perlu memahami posisi perusahaan tersebut untuk menemukan langkah-langkah terbaik. Selama 6 bulan terakhir,
ia tidak terlalu peduli dengan urusan perusahaan. Lagi pula, ia terlalu sibuk bersembunyi dari Jeremy dan mengurus bayinya yang belum lahir, sehingga banyak hal yang tidak ia pahami lagi. Annie sedang duduk di lobi New Moon Group, menggulir ponselnya ketika tiba-tiba ia merasakan sekelompok orang berjalan melewatinya. Ekspresinya langsung berubah ketika ia melihat siapa mereka. Matanya terbelalak kaget saat dia tersentak, Corin. Corin berhenti berjalan. Annie berlari menghampirinya dan berkata dengan gembira, "Itu kamu, Corin. Kamu tahu betapa susahnya Paman Jeremy mencarimu. Kemana saja kamu selama 6 bulan terakhir? Kami semua sangat khawatir padamu." Novel drama. Corin tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menatap Annie, lalu ke tempat ia duduk beberapa saat sebelumnya. "Apa yang kau lakukan di sini padahal seharusnya kau bekerja?" Tanyanya dengan nada. Alis terangkat. Annie agak terkejut. Ia mencoba menjelaskan dengan cepat. "Kamu belum dengar. Aku sudah tidak bekerja di New Moon Group. Aku sedang menunggu seseorang. Kita akan makan siang bersama." Corin tidak mendengar. "Kau sedang menunggu seseorang. Siapa?" Dia secara naluriah melirik Aaron saat mengajukan pertanyaan itu. Ekspresi Aaron tetap datar. Ia menatap Annie dalam diam, dan ketika menyadari Corin meliriknya, ia mengangkat bahu polos dan berkata, "Jangan lihat aku, bos. Aku bukan orang yang dia tunggu." Annie melirik Aaron tanpa ekspresi. "Tuan Aaron benar. Aku tidak datang untuknya. Aku sebenarnya sedang menunggu pacarku turun." "Corin, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu, jadi bagaimana kalau kau ikut makan siang dengan kami? Aku akan meminta Paman Jeremy untuk ikut juga." Wah, dia pasti kaget sekali saat melihatmu. Annie sedang menjalin hubungan. Corin menyadari betapa banyak hal yang terlewatkan olehnya. Dia menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Kalian pergi saja. Aku tidak mau jadi orang ketiga. Ngomong-ngomong, kalian tidak perlu menunggu di sini. Kalian bisa ikut aku menunggu pacarmu di atas." Bab 1210. Setelah memikirkannya, Annie mengangguk dan berkata, "Oke, tentu. Terima kasih, Corin." Ia masih membawa kartu identitas karyawan, sehingga ia bisa keluar masuk perusahaan sesuka hatinya. Hal ini dimungkinkan karena ia tidak mengajukan pengunduran diri secara resmi karena ia baru saja memutuskan untuk tidak masuk kerja selama sehari. Alasan dia tidak naik ke atas untuk menunggu Markus adalah karena dia tidak ingin mengambil risiko bertemu Aaron. Namun, dia tidak peduli lagi dengan semua itu karena Corin sudah kembali. Maka, Corin pun mengikuti ke dalam lift. Ia begitu fokus pada Corin hingga tak menyadari Aaron juga berdiri di sampingnya. Baru setelah mencium aroma parfum khas Aaron, ia menyadari kehadirannya. Namun, sepertinya ia masih terpaku padanya jika ia mencoba mengubah posisinya saat itu. "Yah, perjalanan naik lift ini tidak akan memakan waktu lama," katanya dalam hati. "Corin, kemana saja kamu selama 6 bulan terakhir?" Tanyanya penasaran. Corin mengabaikan pertanyaannya lagi. "Annie, kita masih bisa berteman, tapi kamu harus tahu aku bukan bibimu lagi." Novel drama. Annie tercengang. "Kenapa tidak? Apa itu artinya kamu benar-benar putus dengan Paman Jeremy?" "Hubunganku dengan Paman Jeremymu hanyalah hubungan kerja, dan karena perjanjian kita sudah berakhir, kita tidak perlu melanjutkan hubungan seperti sebelumnya. Tidak pantas bagimu menganggapku sebagai bibimu, menganggapku seperti itu hanya akan membuatku mendapat masalah yang tidak perlu." Annie tidak mengerti perubahan mendadak dalam sikap Corin. "Tapi kamu membawa Paman Jeremy." Ding! Pintu lift bergeser terbuka. Corin melangkah keluar lift tanpa menunggu Annie menyelesaikan kalimatnya. Sante segera mengikutinya dari belakang. Annie mengerutkan kening karena bingung. Ada apa dengannya? Kenapa dia bertingkah aneh setelah kembali? Sebaiknya kau lupakan saja, daripada kau repot-repot memikirkan hal itu. Kau juga sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan cinta pamanmu, kata Aaron dari belakang Annie. Kedengarannya ia sangat dekat dengan Annie. Jantung Annie berdebar kencang. Ia kembali ke masa kini dan keluar dari lift tanpa meliriknya sedikit pun. Aaron memasukkan tangannya ke saku. Ia tampak acuh tak acuh, bahkan setelah diperlakukan dingin oleh seorang gadis. Ia mengangkat bahu acuh tak acuh, terkekeh, lalu keluar dari lift. Namun,
Begitu ia keluar dari lift, ia melihat Annie sedang asyik mengobrol dengan Markus. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari wajah Annie yang berseri-seri sambil tertawa. Markus menyadari Aaron sedang menatap mereka, jadi dia berdiri dengan cemas dan bertanya, "Tuan Aaron, apakah Anda punya pesanan untuk saya?" Aaron melangkah mendekat dan tersenyum. "Aku akan memberi tahu manajermu kalau ada tugas untukmu." Markus terdiam. Seharusnya ia tidak bertindak di luar kendali atasan langsungnya. Annie memutar bola matanya ke arah Aaron. Ia tidak suka nada bicara Aaron saat berbicara dengan Markus.